Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yudiar, bekerja di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan bimbingan dan konseling tahun 2022 dengan NIM PPG 2207163065. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan metode kreatif problem solving, teknik dilema moral. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah. Pertama, Bapak ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada kalian semua, karena kalian sudah menunjukkan semangat yang luar biasa di pagi hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siap. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sudah sepantasnya dan sewajarnya kita sebagai hamba Allah yang dhaif, sebagai hamba yang lemah, kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa akan Bapak pimpin, berdoa cukup di dalam hati dengan menengadahkan kedua tangan kita, menundukkan kepala kita dan meyakinkan hati kita bahwa doa kita hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa akan Bapak pimpin. Berdoa. Mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Amin ya rabbal alamin. Bapak ingin mengecek dulu kesiapan dan semangat kalian. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak-anak sekalian, hari ini insya Allah kita akan berdiskusi. Kita akan melakukan eksplorasi mengenai topik bimbingan pada hari ini, yaitu bagaimana cara kita untuk merumuskan sebuah pengambilan keputusan yang efektif dalam kehidupan kita. Karena tentunya dalam kehidupan kita akan dihadapkan pada sebuah keputusan yang sulit, keputusan yang rumit, bahkan sampai dilematis. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tujuan bimbingan kita pada hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi cara pengambilan keputusan yang efektif. Yang kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi konsekuensi atau akibat dari proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah kalian dapat membuat skala prioritas ketika dihadapkan pada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan akhir dari proses bimbingan hari ini. Namun sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek dulu tentang kondisi hati kalian. Karena bisa jadi kalian yang berada di sini mungkin hatinya sedang tidak baik-baik saja.
Mungkin ada yang sedang galau, ada yang sedang gundah, ada yang sedang gulana. Mungkin bermasalah dalam kehidupan keluarganya, mungkin masalah dengan pacarnya, mungkin sedang konflik dengan teman-temannya. Nah, di sini Bapak akan mengecek seperti apa kondisi hati kalian. Silahkan tunjuk tangan, angkat tangannya tinggi-tinggi bagi yang merasa hatinya seperti zona hijau, merasa bahagia, fokus, siap untuk belajar dan tenang. Oke, hitungan ketiga, angkat tangannya yang hatinya sedang berada di zona hijau. 1, 2, 3. Oke, jangan malu-malu. Oke, Subhan, ada Saiful, ada Nopriyadi, ada Cindy. Hanya 4 orang. Oke. Sekarang kondisi hati berwarna biru, di zona biru. Siapakah kira-kira yang mungkin merasa sedih, lelah, bosan, cemas, bahkan ada sedikit kesakitan mungkin dalam hatinya? Silahkan tunjuk tangan. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wow, banyak sekali nih zona biru. 3, 6, 8, 10, 13 orang. Oke, kira-kira yang warna kuning ada nggak ya? Yang mungkin merasa frustrasi, bingung, mungkin khawatir berlebihan atau marah dengan diri sendiri. Ada nggak ya? Coba Bapak cek. 1, 2, 3. Ada. Bella, siapa namanya? Debbie. Hah? Megawati. Oke, zona kuning ya. Oke. Terus berada di zona merah. Ada nggak kira-kira? Merasa marah, lepas kontrol, ingin berteriak dan menolak untuk belajar, kira-kira ada nggak ya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillah tidak ada. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, alhamdulillah, Bapak doakan bagi hatinya yang mungkin hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak doakan semoga segera pulih dan kembali bahagia, karena dunia sedang memerlukan kalian untuk mewarnai kehidupan kita. Oke? Siap? Siap. Oke, baik. Tampaknya masih ada yang gelisah nih, kayaknya tatapannya masih ada yang sedikit kosong. Oleh karena itu, Bapak akan melakukan ice breaking sejenak untuk mengecek tingkat fokus dan konsentrasi kalian. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. 1. Nah, berarti belum fokus. Tepuk 2. 2. 3. Oke. Masih ada yang belum fokus berarti nih. Jadi ketika ada kata tepuknya, boleh ditepuk. Kalau tidak ada kata tepuknya, jangan ditepuk. Oke, agak cepat ya. Tepuk 1. 1. 2. 3. 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. 1. Masih ada. Oke, sekali lagi ya, kesempatan terakhir. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tak terhingga untuk kita. Bapak akan memberikan sebuah persepsi. Di antara kalian ada nggak yang pernah mengalami dilema dalam mengambil keputusan? Entah itu keputusan yang sederhana, misalnya buka lemari, mau ke sekolah atau mau ke tempat wisata, mau ke pantai misalnya, buka lemari, jilbabnya ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, pernah nggak dilema mau pakai jilbab yang mana, warna merah atau warna putih, warna hitam dan sebagainya? Pernah? Oke, itu dalam hal keputusan yang paling sederhana. Dalam keputusan yang sulit, ada nggak yang lebih sulit dari itu? Ada. Coba, ada yang bisa memberikan ceritanya, menyampaikan ceritanya? Silahkan. Yang tadi yang menyebutkan ada, Subhan ya? Oke, silahkan Subhan. Sulit untuk mengambil keputusan antara belajar dengan kegiatan yang lain, Pak. Belajar dengan kegiatan yang lain. Ya. Kegiatan yang lainnya apa? Contohnya seperti PKWU, kegiatan ada pekerjaan kan, nah itu kan cukup banget. Dan sedangkan di sekolah juga kita bagi siswa untuk belajar. Jadi sulit untuk ambil keputusan yang mana akan kita pilih. Oke, dua-duanya bagus kan? Dua-duanya bagus. Oke, baik. Itu kata kuncinya. Dalam keputusan yang dilematis,
pilihannya dua-duanya pasti baik. Kalau baik dan buruk sudah pasti kan kita memilih yang baik. Tapi dua-duanya sama-sama baik nih. Kira-kira keputusan yang mana yang akan kita pilih? Atau dua-duanya buruk? Risikonya mana yang paling kecil? Jadi itulah kondisi dilematis. Dua pilihan yang baik atau dua pilihan yang buruk, tetapi risikonya mana yang paling kecil? Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita tonton video berikut ini. She needs a second cam. That's not going to hold in the fall. Screw you. Listen to me, Annie. I don't care how experienced you are. A smart climber always wears a belt and suspenders. Dad. 2 cams are safe, 3's even better. Dad. Not kidding, Annie. Nobody's going anywhere until you put another cam in the wall. Dad, I have 3 cams. He's just yanking your chain. What down? We got evidence at 12 o'clock. Check your safety. How close to the wall are we? Stop moving around! Stop! Okay. Keep very still. Quiet, still. Annie. The other cam is moving. No! Try and reach the wall. See if you can anchor us back in. Try. Peter, I want you to get your knife. What? Just do as I say. Dad! You don't have much time here. You have to do something for me, Peter, okay? Cut me loose. There's too much weight here. One cam's never gonna hold it. I can get You understand in. what I'm saying? I You can have to get cut me in. loose. You don't do this. No. I'm gonna pull everybody down. Everybody's gonna die. You're wrong, Gail. Shut up, Eddie! It's No. 1 down 3, Peter. You understand what I'm saying? Just think about it. You do this! Oh, she's gonna kill your sister. You do this! Annie's gonna die if you don't do this. Now cut the rope. Just cut the rope. Cut the rope. Any second now, that camera's gonna come out of the water, Annie, and you're gonna die. Is that what you want? You're gonna kill your sister. Stop it! Now cut the damn rope. Cut it. Do it! Doesn't matter about me. Just cut it. We're running out of time here. Just cut it. Nobody's gonna blame me for it. Just cut it, Peter. We're gonna die. Annie and you're gonna die. Just cut it, Peter. Cut it. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas semua. Oke, dari video tadi, pertanyaan pertama, siapa yang paling dilema? Yang Angkat tangan. Oke, Subhan. yang cowok Pak, yang cowok yang ini memotong. Yang anaknya, Peter. Kenapa Peter yang paling dilema? Saya, Pak. Oke, silahkan Cindy. Baik, karena Peter dilemakan antara memilih mengorbankan satu temannya dan menyelamatkan 2 orang, atau mereka bertiga yang akan jatuh dan tidak terselamatkan.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Cindy. Saya ingin menambahkan yang berkaitan dengan Cici. Cindy, itu keputusan yang sangat membingungkan bagi Peter. Dengan apakah dia harus mengorbankan satu orang demi menyelamatkan adiknya dengan dia, atau tidak memutuskan talinya untuk menyelamatkan tiga-tiganya, tapi ada kemungkinan juga mereka akan terjatuh dan mati semuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Subhan. Alhamdulillah, benar tadi apa yang dikatakan Cindy dan telah dilengkapi oleh Subhan, bahwa ada 3 orang. Yang pertama ada seorang ayah, kemudian 2 orang anak, 1 anaknya laki-laki dan 1 orang lagi adalah perempuan. Siapa di sini yang paling merasakan dilema dalam proses pengambilan keputusannya? Jawabannya adalah benar, Peter. Kenapa Peter? Karena Peter disuruh sendiri oleh ayahnya untuk memotong atau memutuskan tali dakian mereka. Tentu Peter sangat panik ketika diminta oleh ayahnya untuk memutuskan tali. Dan Ani pun tidak setuju dengan usulan ayahnya. Karena apa? Karena cinta seorang anak kepada ayahnya tentunya. Lalu apa yang dilakukan Peter? Peter diam sejenak, tidak langsung memutuskan tali, karena dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang sulit. Nah, karena keputusan sulit dan berisiko, apa saja risiko yang akan mereka dapatkan? Pertama, kalau Peter itu memutuskan tali, maka kemungkinan yang akan selamat itu hanya 2 orang, yaitu Peter dan adiknya. Tapi kalau Peter menolak usulan ayahnya untuk tidak memutuskan tali, itu kemungkinan terbesarnya adalah mereka akan mati bersama-sama. Dan itu sudah dipertimbangkan oleh ayahnya. Makanya ayahnya itu juga luar biasa. Ayahnya rela mengorbankan dirinya dan menyuruh Peter untuk memotong tali di bagian ayahnya, sehingga yang bisa selamat itu kedua anaknya. Dan ayahnya rela berkorban demi keselamatan anaknya. Seperti itulah alur dari video itu. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik, silahkan perhatikan slide-nya. Oke, dalam pengambilan keputusan tentu ada risiko atau konsekuensi yang akan kita terima ketika keputusan itu kita pilih. Tentu keputusan yang dipilih adalah kalau kita merasakan dilema, yaitu antara baik dan baik atau buruk dengan buruk. Dan ketika pilihan buruk dihadapkan dalam kehidupan kita, maka yang harus kita pertimbangkan adalah risikonya. Risiko mana yang paling kecil? Nah, itulah kondisi dilema dalam pengambilan keputusan. Kalau pilihan itu hanya ada baik dan buruk, itu tidak dilema, karena sudah pasti kita akan memilih pilihan yang baik. Nah, tetapi kalau buruk dengan buruk, mau tidak mau kita harus memilih. Tetapi risiko mana yang paling kecil, itu yang akan kita pertimbangkan. Seperti itu. Yes or no or maybe. Ya, tidak, atau mungkin. Tetapi dalam dilema seringkali pilihannya cuma ada 2, ya atau tidak. Karena mau tidak mau itu harus segera dijalankan. Nah, oke. Sama halnya juga dengan seperti yang diungkapkan Safa tadi. Dalam proses pengambilan keputusan mau memilih masuk universitas mana setelah kuliah. Nah, itu juga mungkin dilema bagi sebagian orang. Karena ada yang pilihannya kuliah di luar, tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Atau dia ingin kuliah di sesuai dengan tempat tinggalnya, tetapi orang tuanya menginginkan kuliah di luar. Atau ada orang tua yang memaksakan pilihan jurusan untuk anaknya, sedangkan anaknya tidak ingin
Misalnya kuliah dipaksa jurusannya oleh ibunya atau ayahnya. Itu akan sering terjadi. Makanya banyak siswa kita, teman-teman kita yang kuliahnya tidak sesuai jurusan. Kuliahnya karena hanya mengikuti pilihan orang tua. Seperti itu. Nah, kata Dale Carnegie, masa depan harus dipikirkan baik-baik, direncanakan serta dipersiapkan sebaik mungkin. Tetapi tidak boleh disertai kekhawatiran. Jangan khawatir akan hari esok. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Tadi kita sudah berdiskusi secara individu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi secara kelompok, dan Bapak sudah menyiapkan lembar kerja tugasnya untuk dikerjakan secara kelompok. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang tentunya dari proses ini harapannya kalian bisa memilih dan memutuskan secara efektif keputusan apa yang akan kalian ambil beserta alasannya. Bacaannya bisa kalian lihat di layar. Nah, nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok dan kalian akan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja ini. Oke, Bapak akan bagikan secara kelompok. Jangan dipegang dulu sebelum ada instruksi. Oke. Oke. Judul bacaannya adalah Kapal Livina. Kapal Livina adalah kapal yang tenggelam di perairan Laut Cina beberapa tahun yang lalu. Nah, bayangkan bahwa Anda yang ada di dalam kelompok itu adalah seorang kru dalam kapal tersebut. Nah, ketika Anda sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba kapal yang Anda tumpangi itu menabrak sebuah gunung karang dan pecah menjadi dua potongan dan terkapar. Banyak bagian kapal yang rusak dan terbakar. Kapal tersebut perlahan akan tenggelam. Anda dan kru yang lain itu akan berusaha ingin menyelamatkan penumpang. Beberapa penumpang pasti tidak terselamatkan. Namun ada 7 orang penumpang yang belum terangkut. Sedangkan rakit yang tersedia itu tinggal 1 buah dengan kapasitas hanya 4 orang penumpang. Nah, tugas kalian adalah membahas dan berdiskusi dengan kelompok untuk mencapai keputusan bersama mengenai 4 orang yang harus diselamatkan beserta alasannya. Berikut adalah daftar penumpang yang belum terselamatkan. 1. Seorang anak buta yang berusia 7 tahun. Ia belajar di sebuah sekolah luar biasa dan menerima beasiswa untuk sekolah di Amerika. Yang kedua, seorang wanita hamil berusia 22 tahun. Yang ketiga, seorang mahasiswa laki-laki yang cerdas yang sedang mempelajari ilmu manajemen di sebuah universitas terkenal. Yang keempat, seorang ahli fisika nuklir yang telah dinominasikan untuk mendapatkan hadiah Nobel penghargaan. Yang kelima, seorang dokter bedah spesialis kanker berusia 50 tahun. Yang keenam, seorang pengusaha yang terkemuka yang memiliki 500 orang yang bekerja di bawahnya. Kemudian yang ketujuh adalah seorang ulama ternama. Oke, sampai di sini sudah paham instruksinya? Oke, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Kerjakan. Wanita hamil lah. Dia orang sama lah berarti. Yang itu anak dalam kandungannya ya itu. Kecil. Daftar penumpang jangan. Biji pertanyaan ya. Ini makan.
Kenapa alasannya? Ya kan mengandungkan anak. Nah, mengandungkan anak, terus Itu namanya beresiko. Berisiko untuk. Tapi yang di sini juga kita harus menyelamatkan orang-orang yang ternama. Yang saya setuju sih seorang ahli fisika nuklir. Tidak. Keputusan ngambil 4 orang yang harus diselamatkan. Kita milih nomor 1 karena orang anak buta yang belajar di sudah memiliki Apanya? Di dalam kandungan tersebut memiliki hak untuk hidup dan memiliki masa depan yang panjang. hidup. Ebi. Karena anak yang berada di dalam kandungan wanita tersebut memiliki hak untuk hidup dan memiliki masa panjang dan memiliki masa depan yang masih panjang. sama ini. Penting. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dan hasil kerja kelompok kalian akan dipresentasikan oleh perwakilan dari kelompok masing-masing. Nah, nanti perwakilan kelompok akan membacakan hasil diskusi dengan anggotanya di depan. Nah, teman-teman anggota kelompok yang lain menyimak dan nanti memberikan komentar. Oke, siap ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Silakan kelompok yang ingin tampil duluan. Saya, Pak. Oke, silakan Subhan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama saya Muhammad Sumantari dan Saiful Uthman dan juga dengan Udul Azmi. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu tentang kapal Livina. Dalam teks tersebut kita dipilih untuk menyelamatkan 4 orang dari 7 orang yang akan diselamatkan. Dalam pikiran saya kita harus menyelamatkan semuanya, tetapi dalam orang-orang di sini yang saya pilih itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang memiliki kelemahan fisik. Di dalam insiden itu, di dalam peristiwa itu, kita itu tidak memikirkan bahwa dia itu setinggi apa pangkat dia, setinggi apa nama dia. Kita tidak memikirkan itu untuk menyelamatkan yang memiliki nama-nama besar. Tetapi yang kita prioritaskan dulu yaitu orang-orang yang memiliki lemah fisik. Nah, orang-orang yang memiliki kuat fisik, kemungkinan mereka akan bisa bertahan hidup untuk sementara waktu dan menunggu tim yang lain untuk menyelamatkan dia. Orang-orang yang saya pilihkan yang memiliki kelemahan fisik menurut saya yaitu seorang anak buta yang berusia 7 tahun, belajar di sebuah sekolah luar biasa dan menerima beasiswa untuk sekolah di Amerika. Yang kedua yaitu seorang wanita hamil berusia 22 tahun. Dan yang ketiga adalah seorang dokter bedah spesialis bedah kanker berusia 50 tahun. Dan yang ketujuh, saya akan memilih seorang ulama ternama dikarenakan kemungkinan bahwa kita tidak menyelamatkan ulama, nanti orang-orang yang pengikut ulama itu akan memproteskan, kenapa sih kalian tidak menyelamatkan ulama? Nanti itu akan memperbesar masalah yang ada di daratan nanti. Begitu pendapat dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik, kelompoknya Safa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Oke, silakan. Baiklah, dari kelompok kami ada 4 orang yang ingin untuk diselamatkan. Yang pertama adalah seorang anak buta yang berusia 7 tahun. Karena anak tersebut memiliki keterbatasan khusus
ia sudah pasti tidak bisa menyelamatkannya sendiri. Dan pastinya ia butuh pertolongan, ditambah lagi dia masih anak di bawah umur. Yang kedua adalah seorang wanita hamil berusia 22 tahun. Karena dengan kondisi ibu hamil tersebut tentu tidak bisa banyak bergerak dan mengeluarkan banyak tenaga, karena juga dapat berpengaruh untuk bayi yang dikandungnya, sehingga pastinya ia membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, seorang mahasiswa laki-laki yang cerdas yang sedang mempelajari manajemen di sebuah universitas yang terkenal. Karena seorang mahasiswa tersebut sedang menempuh pendidikan yang telah diimpinya untuk masa depan yang lebih cerah. Ditambah lagi mahasiswa laki-laki ini merupakan mahasiswa yang cerdas di sebuah universitas yang terkenal. Yang kelima ialah seorang dokter bedah spesialis bedah kanker berusia 50 tahun. Karena seorang dokter bedah yang sudah lansia sudah pasti ia perlu bantuan atau pertolongan. Ditambah juga ia seorang dokter bedah spesialis kanker yang masih dibutuhkan oleh orang banyak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 6 sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Dari dua kelompok yang tadi presentasi, ada sedikit perbedaan antara orang yang ingin diselamatkan dan juga alasan kenapa orang itu harus diselamatkan. Oke, dari kelompok lain, silahkan beri komentar Anda terhadap salah satu kelompok. Boleh memberi komentar kelompok 1 atau kelompok 6. Baik, silakan kelompok 2, Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mengomentari atau mengkritik pernyataan dari kelompok 6. Yaitu kelompok 6 memilih menyelamatkan seorang mahasiswa laki-laki yang cerdas sedang mempelajari manajemen di sebuah universitas yang terkenal. Menurut saya, seorang mahasiswa tersebut sangat tidak perlu diselamatkan karena laki-laki yang masih muda dan sangat mempunyai fisik yang sangat kuat. Dan juga masih banyak mahasiswa yang lain yang cerdas dan memiliki ilmu manajemen di sebuah universitas tersebut, Pak. Oke, cukup? Cukup, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Cindy. Terima kasih kepada Cindy yang sudah memberikan masukan atau mengomentari hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 6. Tadi Cindy mengatakan bahwa ada satu pilihan yang berbeda antara kelompok 6 dan kelompok 1 dan juga kelompok 2, yaitu seorang mahasiswa yang cerdas yang sekarang sedang menempuh pendidikan di universitas ternama. Oke. Nah, sebenarnya dalam proses pengambilan keputusan bukan seberapa besar pilihan yang akan kita pilih, tetapi seberapa yakin kita terhadap risiko terhadap pilihan yang akan kita ambil. Oleh karena itu, kenapa tadi Bapak meminta kalian untuk memberikan alasan terhadap orang-orang yang akan kalian pilih untuk diselamatkan. Nah, dari dua kelompok yang tampil, tidak ada yang punya alasan yang menambah keyakinan kita bahwa orang hamil itu harus diselamatkan yang pertama. Nah, kenapa? Kenapa orang hamil harus diselamatkan pertama kali? Karena orang hamil sedang mengandung, artinya ada dua nyawa yang terselamatkan ketika kita menyelamatkan orang hamil. Ya enggak? Ya benar. Oke. Itulah yang paling penting dari proses pengambilan keputusan. Bukan seberapa besar pilihan yang akan kita ambil, tetapi seberapa yakin kita terhadap risiko yang akan kita ambil. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, tidak terasa bimbingan kita sudah sampai di tahap akhir. Nah, di tahap akhir ini Bapak ingin masing-masing dari kalian menyimpulkan hasil kegiatan yang kita peroleh dari bimbingan pada hari ini. Nah, silahkan bagi yang
ingin pertama kali untuk menyampaikan apa yang bisa kalian petik, apa yang bisa kalian pelajari dari topik bimbingan kita pada hari ini. Silakan. Oke, silakan Bella. Dari bimbingan ini, saya bisa menyimpulkan bahwa suatu perasaan dilema itu bisa kita atasi asalkan kita benar-benar yakin dengan keputusan apa yang kita pilih. Dan sesuatu yang kita pilih harus juga bisa kita terima apapun itu resikonya. Oke, tepuk tangan untuk Bella. Oke, silakan. Baiklah, kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa setiap keputusan sudah pasti memiliki resiko dan konsekuensinya. Masing-masing tinggal tergantung kita untuk sebisa mungkin memilih mana yang terbaik untuk kedepannya. Kita tidak menyesal di kemudian harinya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terakhir yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari bimbingan ini bisa saya simpulkan bahwa ketika mengambil keputusan dilema, kita itu harus bisa memikirkan seyakin kita dan juga harus sangat fokus. Kita juga sebelum mengambil keputusan harus bisa mengukur seberapa besar risiko nanti yang kita ambil dan seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan. Oke, tepuk tangan untuk Saiful. Terima kasih. Baik, alhamdulillah tidak terasa bimbingan kita sudah hampir selesai. Untuk mengukur keberhasilan layanan bimbingan pada hari ini, Bapak minta untuk kalian mengisi lembar evaluasi melalui link Google Form. Link Google Formnya sudah Bapak share di grup. Silahkan kalian isi sesuai dengan isi hati kalian, sesuai dengan apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Bapak ingin menyampaikan bahwa untuk tindak lanjut dari bimbingan hari ini, kalian Bapak minta untuk membuat video atau poster atau sesuatu media yang berhubungan dengan topik pada hari ini, seperti itu. Bapak akan memberikan waktu selama 1 minggu. Nanti kalian bisa, kalau bentuk video, kalian bisa upload di Instagram dan tag di Instagram Bapak seperti itu sebagai bentuk tindak lanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dikomunikasikan di grup seperti itu. Paham ya? Oke. Baik, sebagai bentuk rasa syukur bahwa kegiatan kita pada hari ini sudah diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Kita tutup kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa cukup di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.